Semua pembiayaan kepemilikan stadion full dibiayai oleh pemerintah, sehingga sulit untuk klub itu berkembang. Olahraga yang paling mahal yaitu sepak bola. Selain infrastruktur juga, personalia pemainnya pun dan manajemennya itu juga memerlukan anggaran cukup besar. Orang mengatakan golf katanya paling mahal Panggoro, padahal sepak bola karena main tim itu. Kalau golf kan perseorangan hanya gengsi aja, tapi kalau sepak bola itu dinikmatinya oleh seluruh rakyat Indonesia. Maka sekarang memang kita harus berbenah dalam hal kebijakan-kebijakan yang harus dilakukan oleh pemerintah dan juga oleh PSSI. Sekarang menjadi industri, maka PSSI itu harus berbenah diri. Kenapa PSSI harus berbenah? Karena induk sepak bola Indonesia itu adalah PSSI. Yang mengelola bahkan yang menyelenggarakan seluruh kompetisi itu adalah PSSI. Dan yang harus kita pahami juga, kompetisi sepak bola di Indonesia itu paling banyak, Panggoro. Kalau kita lihat itu, ada yang namanya PON, ada yang namanya Liga 1, Liga 2, Liga 3. Itu luar biasa. Sepak bola itu ada dua karakteristik. Satu karakter prestasi, satu karakter menjaga persatuan. Nah, itu tergantung kondisi dan situasi, Panggoro. Nah, itu yang menjadi persoalan itu. Nah, kadang-kadang PSSI ini tidak bisa menempatkan mana yang memang harusnya menjadi prestasi, akhirnya menjadi persatuan. Kemudian yang ketiga, itu bahwa keberhasilan sepak bola Indonesia itu ditentukan oleh kemandirian klub sendiri. Kunci sukses dalam mengindustrialisasikan sepak bola itu adalah bagaimana menciptakan stadion yang memang bertaraf internasional, tapi dimiliki oleh klub. Selama ini kan yang membangun stadion itu adalah pihak pemerintah ya, Panggoro ya. Klub itu nggak ada yang mampu membangun klubnya sendiri, stadionnya sendiri. Nah, inilah problematika sebenarnya dari pentingnya sepak bola. Kemudian PSSI dan klub ini adalah adanya problem dalam regulasi, saya bilang. Kelemahan dan memperlambatnya industri sepak bola Indonesia itu, serta kemandirian klub dan juga profesionalisme dari PSSI itu adalah akibat dari regulasinya yang sangat lemah. Nah, ini yang menjadi persoalan, sehingga apa? Yang terjadi hampir setiap periode kepemimpinan PSSI itu, kita selalu disuguhi dengan konflik-konflik yang tidak penting tuh, Pak Panggoro. Sehingga apa? Sehingga prestasi sepak bola yang sejak tahun 1930 kita berdiri sampai sekarang itu tidak pernah menjadi bagian Piala Dunia. Sedangkan negara-negara lain sudah keluar masuk Piala Dunia, Indonesia belum pernah sama sekali menjadi peserta atau final di Piala Dunia. Kenapa bisa seperti ini? Dalam analisa kebijakan itu karena apa? Karena kita memiliki dua payung hukum yang berbeda. Yang pertama statuta FIFA, kemudian PSSI, dan di samping PSSI ada kepentingan Kemenpora juga. Nah, inilah yang kemudian persoalan sepak bola di Indonesia itu selalu rumit, berdampak pada klub-klub sepak bola yang ada di Indonesia. Nah, ini saya pikir kebijakan yang harus dievaluasi sehingga betul-betul persepak bola Indonesia itu memang berorientasi pada industri sepak bola. Ketika klub itu tidak memiliki stadion sendiri, tapi dia bisa menjadi Liga 1, Liga 2, tapi dia nggak punya stadion. Ada satu kebijakan saya bilang yang harus direformasi, Pak Panggoro, mungkin nanti bisa dikasih masukan. Di Indonesia inilah semua pembiayaan kepemilikan stadion full dibiayai oleh pemerintah, sehingga sulit untuk klub itu berkembang. Isu yang selanjutnya itu kesejahteraan. Nah, ini akibat tidak memiliki stadion itu, banyak pemain-pemain bola itu akhirnya dia ikut turnamen liga bebas lah ya, katakan liga bebas lah. Konflik tidak bisa dihindarkan ketika kemapanan klub itu tidak ada. Apalagi kalau memang sampai saat ini kita tahu banyak klub yang gugur, tidak mampu membiayai pemain, tidak mampu menyewa lapangan sepak bola, tidak mampu membiayai pemain ketika dia melawan di luar pulau. Kita tuh sudah punya peluang yang sangat besar untuk membangun industri sepak bola di Indonesia. Kenapa? Karena memang masyarakat itu ekspektasi dan animo terhadap dunia sepak bola sangat tinggi. Tetapi klub sepak bola maupun juga pemerintah itu lamban dalam beradaptasi dan bagaimana membangun sebuah sistem persepak bola yang profesional, mandiri, dan juga sejahtera. Ya, kenapa kok nggak ada bibit yang sangat luar biasa dari sistem kompetisi sepak bola yang begitu banyak di Indonesia? Yang harus dilibatkan itu adalah ada empat leading sektor, saya pikir. Pertama pemerintah, kemudian media, universitas, dan juga terakhir adalah di dunia usaha. Jadi ini tidak boleh dilepaskan, karena bagaimana kita menggeser sepak bola yang tadi disampaikan konvensional itu menjadi industri sepak bola yang memang sangat dinikmati dan juga dapat meningkatkan taraf ekonomi masyarakat Indonesia. Sepak bola Indonesia tidak lagi berorientasi pada persatuan, tapi berorientasi pada prestasi sepak bola industri Indonesia.